Di sebuah desa terpencil di Jawa, berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang dipercaya sudah berumur ratusan tahun. Warga percaya pohon ini adalah gerbang menuju dunia yang tak kasat mata. Tak ada yang berani mendekat saat matahari terbenam. Konon, mereka yang berani duduk di bangku beton di bawah pohon itu akan mendengar bisikan dan tak akan pernah sama lagi. Nah, jangan dekat-dekat sama pohon itu. Apalagi kalau malam. Ada yang suka memanggil dari dalam sana. Pak Warto, penjaga malam desa, sudah puluhan tahun memberi peringatan pada siapapun yang lewat. Tapi tak semua orang percaya. Bangku itu dingin bahkan di siang hari. Dan di malam seperti ini, dinginnya menusuk hingga tulang. Malam itu, seorang pemuda bernama Raka tiba di desa Sukamukti. Ia baru saja pindah dari kota, mencari suasana tenang untuk pekerjaannya sebagai penulis lepas. Tapi, ia tak tahu bahwa langkahnya malam itu akan membawanya ke cerita yang tak akan pernah selesai. Nak, sudah malam. Mau ke rumah siapa? Jangan keluyuran, apalagi dekat-dekat sama beringin itu. Oh, saya cuma mau jalan sebentar, Pak. Pohonnya keren juga ya, besar sekali. Raka memutuskan untuk tetap lewat di bawah beringin itu, sekadar rasa penasaran. Namun setiap langkah yang ia ambil, kabut semakin tebal dan udara semakin dingin. Dan di bawah rimbunnya dedaunan beringin itu, ia mendengarnya untuk pertama kali. Siapa itu? Bisikan itu kini terdengar dari segala arah, seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Jangan pergi, tetap di sini. Siapa kamu? Jangan bercanda. Udara tiba-tiba dipenuhi bau busuk, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Raka menutup hidungnya, namun napasnya justru semakin berat. Matanya menatap bangku beton tua di bawah pohon itu. Tapi kali ini ada seseorang yang sudah duduk di sana. Loh, tadi kosong. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata merah menyala menatap langsung ke arah Raka dan tersenyum. Akhirnya, kamu datang. Kabut yang sejak tadi diam, kini bergerak. Bukan karena angin, tapi seperti mencari jalan. Apa-apaan ini? Tiba-tiba, tawa lirih terdengar. Begitu dekat seakan tepat di telinganya. Siapa? Refleks, Raka berlari. Tapi setiap langkahnya, jalan desa itu terasa semakin panjang, seperti tak ada ujungnya. Raka, jangan pergi. Larinya terhenti. Di hadapannya hanya ada tembok batu tua penuh lumut, seolah tak pernah ada di desa ini sebelumnya. Tembok? Di sini sebelumnya kan nggak pernah ada. Perlahan, dari balik kabut itu, sepasang tangan pucat meraih bahunya. Rasanya sedingin es. Sosok itu menunduk, bibirnya mendekati telinga Raka. Bisikan itu jelas memanggil namanya. Kenapa kau tahu namaku? Tiba-tiba, dari arah berlawanan, terdengar suara laki-laki berteriak. Raka, jangan dengarkan dia. Siapa itu? Sosok wanita itu tiba-tiba menarik Raka dengan kekuatan tak masuk akal, seolah ingin membawanya ke dalam kabut. Lepas! Lepas! Kabut di sekitar Raka berputar semakin cepat, hingga tanah di bawahnya bergetar hebat. Apa yang terjadi? Lepasin aku! Dari tanah basah di bawah pohon beringin, muncul tangan-tangan pucat meraih kaki Raka. Pria misterius itu semakin dekat. Suaranya terdengar jelas. Raka, jangan ikut dia. Itu bukan dunia kita. Siapa engkau? Tolong aku! Dalam sekejap Raka hilang, kabut menelannya menyisakan kesunyian. Raka membuka mata, tapi ini bukan lagi desa yang ia kenal. Semuanya kelam.
Aku di mana ini? Kok sepi banget? Di balik kabut ada sosok-sosok tinggi hanya berdiri menatap. Itu apa? Orang atau apa? Di ujung jalan, satu-satunya cahaya berasal dari rumah kayu tua dengan lampu merah redup menggantung di depannya. Kalau ini mimpi, semoga cepat selesai. Saat Raka melangkah, terdengar suara memanggil namanya. Siapa itu? Aku nggak mau ikut. Dari dalam rumah, siluet-siluet itu bergerak, mendekat perlahan, seperti mengintai mangsa. Kabut di sekeliling Raka bergerak seperti hidup, membentuk tangan-tangan panjang yang meraih tubuhnya. Lepas! Tolong! Dan dari balik pintu, akhirnya satu wajah terlihat jelas.